Baik Ibu dosen dan teman-teman, kami dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Sebelum kita masuk dalam presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Reginandu. Saya Reina Ana Mariat Munai. Saya Ruth Ivana Graciela Kolanus. Saya Sarlin Cebunga. Saya Sylvia Lodomuhu. Saya Veronica Para. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Yang berikut, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini merupakan suatu respon terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman atau suatu peluang. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantitatif atas konsekuensinya. Dalam tahap ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis didefinisikan dan dievaluasi. Yang ketiga, ada pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap paling penting dalam pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif dengan lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis dibandingkan pada fakta-fakta ekonomi. Dan yang terakhir ada penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi dan penerapannya. Apabila orang-orang yang menguasai sumber daya organisasi benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya, maka penerapan tersebut akan berhasil. Berikut jenis-jenis dari model proses. Yang pertama, model ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna dan dalam organisasi terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. Yang kedua, model sosial. Model sosial ini kebalikan dari model ekonomi karena model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Yang ketiga, model kepuasan Simon. Model ini lebih berguna dan praktis karena didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif yang memandang manusia sebagai makhluk yang rasional dengan memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah data, membuat pilihan, dan belajar. Slide berikut, pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, rasio terbatas. Pengurutan alternatif sangat penting dalam menentukan alternatif yang dipilih. Pengambilan keputusan sedang melakukan optimasi, maka semua alternatif dicantumkan dalam hierarki utama preferensi. Yang kedua, intuisi. Intuisi merupakan gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Intuisi bisa hadir dalam bentuk firasat atau perasaan yang sering disalahartikan sebagai imajinasi. Para pakar tidak mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan intuitif merupakan sesuatu yang tidak rasional atau tidak efektif. Yang berikut, pengambilan keputusan intuitif kemungkinan dapat diambil dalam kondisi yang pertama, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, bila hanya sedikit preseden untuk diikuti. Yang ketiga, bila variabel-variabel dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, bila fakta terbatas. Yang kelima, bila fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan yang diikuti. Yang keenam, bila data analitis berguna. Yang ketujuh, bila terdapat beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dengan argumen yang lebih baik untuk masing-masing alternatif. Yang kedelapan, bila waktu terbatas dengan adanya tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan terpilih yang lebih tinggi dengan masalah-masalah yang penting. Hal ini didasarkan karena mudah untuk mengenal masalah-masalah yang tampak dan semua orang menaruh perhatian yang besar terhadap pengambilan keputusan di organisasi. Yang keempat, membuat pilihan.
Para pengambil keputusan mengandalkan heuristik atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua kategori heuristik, yaitu yang pertama, heuristik ketersediaan, dan yang kedua, heuristik keterwakilan. Heuristik ketersediaan di sini adalah sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan kemudahan suatu informasi tertentu yang muncul dalam pikiran. Yang kedua, heuristik keterwakilan adalah sebuah strategi dalam melakukan penilaian berdasarkan tingkat kemiripan suatu stimuli. Yang kelima, perbedaan individual atau gaya pengambilan keputusan. Riset ini telah mengidentifikasi 4 pendekatan individual yang berbeda terhadap pengambilan keputusan. Model ini dirancang untuk digunakan para manajer dalam mengaspirasi para manajer. 4 pendekatan tersebut adalah yang pertama, analisis, yang kedua langsung, yang ketiga konseptual, dan yang keempat perilaku. Keterbatasan organisasi. Organisasi merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan. Contohnya, para manajer membentuk keputusan untuk mencerminkan sistem penilaian kinerja dan pemberian imbalan. Contoh studi kasus pengambilan keputusan dalam organisasi, DPR yang masih ragu dalam pengambilan keputusan menaikkan tarif listrik 10%. Ini dikarenakan bentroknya pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah yang ingin tarif dinaikkan dan masyarakatnya yang tidak setuju. Mungkin bagi pemerintah, memaksa ingin menaikkan tarif 10% hanya hal biasa saja, tetapi bagi masyarakat, apalagi yang tidak mampu, ini adalah hal yang berat. Akibatnya, pihak DPR pun belum mengambil keputusan apapun untuk menaikkan atau tidak. Berikutnya, asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. 1. Perusahaan sebagai pengambil keputusan. Siebert dan Marx menggambarkan 4 konsep dasar relasional sebagai inti dari pengambilan keputusan bisnis, yaitu yang pertama, resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda, yang sering menimbulkan konflik. Karena mengambil keputusan melibatkan pemilihan atas satu alternatif yang sesuai dengan tujuan dan harapan secara keseluruhan. Yang kedua, menghindari ketidakpastian. Pada saat mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, perencanaan masalah. Perencanaan masalah merupakan proses menemukan suatu solusi atau suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap peluang. Yang keempat, pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti individu, organisasi memperlihatkan perilaku adiktif dari karyawannya dengan belajar untuk mengurus bagian tertentu dari lingkungan tersebut. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru vs oleh pakar. Proses pengambilan keputusan lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Bauman 1984 mengungkapkan sejumlah perbedaan, yaitu yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan yang berdasarkan informasi akuntansi atau informasi lainnya. Pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat yang terjadi. Sedangkan para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif untuk menindaklanjuti observasi. Yang berikut, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepribadian mengacu pada cara atau metode seseorang dalam menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Yang berikut, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajemen mempengaruhi kejadian di masa depan. Informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa di masa lalu tidak dengan sendirinya dapat merubah dampaknya kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian di masa depan.
beserta konsekuensinya. Pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi yang berfokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses tersebut menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.